lintas profesi kita gabung, tujuannya adalah no music noise. Jadi kagak ada musik berisik loh gitu. Sekarang kan dikit-dikit wah noise nih gitu kan. Jadi ya kita pakai lah istilah itu untuk memasukkan ceritanya. Halo teman-teman, kita sekarang bersama Bang Oscar Matuloh, ya, salah satu empu fotografi. Nah, bukan saya ngarang, itu pemberian gelar dari ISI Jogja ya, ISI Jogja. Jadi sekarang beliau ini aktif di Yayasan Riset Visual Mata Waktu yang lokasinya di Fatmawati, Jakarta. Ini galeri ini sedang pameran sekarang. Judulnya No Music Noise, jadi tentang pameran piringan-piringan hitam ya, LP ya. Kenapa ada ide seperti ini, Bang? Teman-teman sebetulnya udah punya ide beberapa waktu lalu gitu ya, terutama tentang hype-nya kembali. Jadi sekarang kalau lagi anak-anak muda gitu ya, jadi generasi baru kembali gitu, kembali ke vinyl. Nah, kita coba ngumpulin beberapa teman-teman, ayo ide ini coba kita laksanain gitu, kita wujudin sama-sama. Jadi ini kerja bareng teman-teman. Jadi beberapa kolektor gitu ya, kolektor dalam pengertian pribadi lah gitu kan. Ada kebetulan lintas profesi, ada Rido Hafiz dari Slang gitu ya, ada Hari Pocang, Nah, Bandung ya. Bandung, wakilin Bandung nih, geng Bandung. Terus untuk mewakilin geng Pegangsaan dan Jakarta gitu, ada Jay Subiakto punya beberapa gitu ya. Ada juga teman gue, teman lama gitu, namanya Zaindra Zainal, dulu desainer grafis, sekarang udah almarhum. Satu lagi tokoh pers kita juga, penulis jazz gitu, pengamat, Indra Malawan namanya, Mas Indra Malawan. Nah lalu tanggal 20 April kemarin, pada waktu pembukaan ini kan bertepatan dengan Record Store Day ini. Jadi itu satu gerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda indie di Amerika yang punya toko-toko vinyl. Kalau nggak salah tahun 2007. Jadi waktu mereka bikin, gimana caranya kita mempopulerkan kembali vinyl. Nah maka mereka bikinlah satu gerakan namanya Record Store Day itu. Tanggal 20 April gitu ya, tahun 2007. Mereka bikin, lalu bikin gerakan-gerakan, lama-lama ternyata menyebar tuh. Makanya hype kembali. Nah itu kita manfaatkan momentumnya, tapi kita nggak berhubungan langsung dalam pengertian itu, cuman momentum ini penting untuk kita masukin nih, karena semua generasi kita sekarang, nih generasi gua misalnya baby boomers gitu, dengan Z dan milenial, itu dipersatukan oleh vinyl sekarang. Jadi vinyl united lah, ya kan? Soalnya gitu. musik-musik sekarang kan maksudnya kita dengar musik di YouTube, kita dengar musik di Spotify. Kita gak familiar sama albumnya kan. Kalau dulu kan album tuh kayaknya gambar ini nih membekas banget loh. Jadi foto memori gitu loh. Kalau sekarang kan kita hanya googling, nyari judul, keluar gitu. Dengar langsung penyanyi siapa, nggak pernah tahu bentuk albumnya seperti apa gitu. Dan kayaknya pameran ini menarik kembali kita ya, bahwa ternyata album itu identitas juga ya, identitas dari musik itu sendiri. Memang salah satu yang pertanyaan lu tadi tuh soal no music itu memang arahnya ke situ, bro. Jadi identitas vinyl ini, walaupun dia sudah tercipta jauh sebelum Perang Dunia Pertama bahkan, kita juga bisa ngelihat bahwa vinyl ini pada sebuah gerakan ya. Masalahnya kalau kita lihat di belakang tuh ada Sgt. Pepper-nya Beatles gitu. Nah itu kira-kira kalau menurut kita nih, nah ini yang memulai kultur budaya pop global. Nah itu tentu berpengaruh ke Indonesia, ada Kus Bersaudara, terpengaruh Beatles.
Tapi di sini kita ngambil ceritanya, makanya si Sgt. Pepper ini kalau kita lihat di belakang begitu albumnya, nah di atasnya tuh ada terjemahan versi Indonesianya. ada Bom tutup poli nih. enggak itu sih. Itu ada guru. Iya kan ada guru, ada Waljina, Iwan gitu Fals, ya. Iwan Fals sama Benyamin. Jadi ini kayak ngewakilin sebuah zaman gitu, di mana pop itu mengalir dengan baik dan diwakili oleh keluarnya album Guru Gypsy. Ya. Jadi Guru Gypsy ini memberi sebuah warna yang sama sekali berbeda. Yang sama sekali berbeda, menggabungkan musik Bali terutama basicnya dan Indonesia, lalu mereka membuat itu. Waktu itu album ini Chrisye masih main bass, ya satu dua tiga lagu lah dinyanyiin, dan ini awal nih, sampai musik dengan lirik-lirik dan aransemen yang keren, ya, dan Indonesia banget itu mewarnai sampai detik ini. Nah jadi kita memulai dari sana ceritanya kan. Nah, No Music Noise ke situ arahnya. Pertanyaan lo tadi soal identitas, kalau kita ngelihat memang kita juga bisa paham kenapa generasi milenial menggerakkan kembali vinil ini, karena lebih gede, bro. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan ukurannya 30 cm, ya. gitu kan, dibandingkan CD yang cuma separohnya. Jadi seperapat dari ukuran secara keseluruhan dari vinyl. Udah gitu sekarang cuma file lagi. Nah, file. Jadi lo baca tulisannya kecil. Lo nggak ngelihat desain dan musik itu sebenarnya secara keseluruhan itu gabungan diantaranya menjadi sebuah bentuk kolektivitas. Nah, itu yang menurut gue juga menarik untuk kita munculin. Jadi kita nggak nyusun begitu aja, tapi disusun berdasarkan sejarah. Kalau kita masuk dari sana kelihatan ada keroncong, ada sama-sama, ada lagu Indonesia Raya yang direkam oleh vinyl tahun 28 gitu kan, atau tahun 30 udah menggunakan vinyl ke sini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat cerita sebetulnya terbagi dua nih, global, Indonesia ya. Guru Gypsy, Sgt. Pepper. Nah jadi masuk dari sana bisa kita lihat terhubung lah di situ kan. Jadi generasi ke generasi itu bisa menikmati. Nah, itu yang sebenarnya saya mau tanyain tuh, gimana murasinya. Soalnya sebanyak ini, gimana cara membuat storyline-nya gitu kan, rada pusing. Ternyata jawabannya seperti itu ya. Jadi cara mengkurasinya begitu ya. Jadi supaya nanti generasi baru kan mungkin seneng lah hip hop alirannya gitu ya. Terus mereka juga banyak jadi DJ gitu. Tapi kita di sini mencoba menawarkan juga bahwa sejarah kita tentang vinil udah lama. Bahkan kalau yang menyangkut sebuah gerakan gitu, gerakan perlawanan terhadap kolonial yang sudah dimulai oleh lagunya W.R. Supratman. Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 28. 28. Jadi waktu itu kan Sumpah Pemuda di lagu Indonesia Raya diperkenalkan pada Sumpah Pemuda. Jadi Kongres Pemuda kedua di Keramat 106 itu, nah dinyanyiin oleh tidak dinyanyikan, dibawain secara instrumental oleh W.R. Supratman. Nah setelah itu dikenal tahun 1930 pemerintah kolonial udah ngelarang, bro. Jadi Indonesia Raya kan sampai sekarang dinyanyiin tuh, tapi awalnya juga direkam di atas vinyl, gitu. Jadi ini kita bisa ngelihat sejarah sebagai backgrounding bukan untuk sekarang, untuk masa depan lah, gitu kan. Nah, yang menariknya gini, Bang, kan ini kan Yayasan Riset Visual ya. Tiba-tiba seperti nyebrang ke musik. Hubungannya antara visual dan musik apa? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ya, bahkan jangankan musik ya, sastra sekalipun, yang orang bilang itu kan aksara, ya kan, aksara titik-titik jadi jadi kalimat, ya kalimat mempunyai arti. Pada waktu arti lo terjemahkan, kalau dalam bahasa filsafatnya namanya fantasma. Jadi di antara pengertian bahasa gitu, sastra ya, itu pada waktu dia berubah, misalnya angin, angin an gitu, jadi bentuk aksara dihubungkan jadi satu kata gitu, dan dia mempunyai arti, itu selalu visual artinya. Iya betul. Musik juga gitu kan, kalau dengar musik kencang gitu, wah ini lagi marah nih. Jadi sebenarnya lingkar audio, sastra, baca, dan visual, gambar, itu semuanya satu gitu. Dia siklus yang sama.
Nah, pengertian ini yang juga kita coba tawarkan, makanya Yayasan Riset Visual tuh jadi seperti ini juga. Ini kan riset juga nih. Jadi berdimensi jadi ya. Jadi dimensi ini bisa nyambung kemanapun. Nah, sebetulnya itu yang memperkaya kita. Tadi kan pertanyaan lu soal Spotify misalnya. Spotify, terus musik dulu orang mau ngoleksi. Nah, ini sekarang mereka memproduksi kembali supaya orang mau ngoleksi. Orang bisa menikmati sebuah kolektivitas gitu. Kalau lo pakai CD doang, gue pakai Spotify aja, itu kegunaannya adalah sebagai marketingnya. Lu dengerin, lu seneng, barangkali lu beli albumnya. Kalau zaman sekarang ada press ulang gitu ya, press baru, lu bisa ngelihat, lu bisa dengerin juga. Tapi pada waktu lu ngebaca, lu ngerasain semuanya jadi satu. Tapi ukurannya gede. Kalau misalnya lu pakai CD, lu dengerin hitung-hitung dengerin musiknya doang. Iya, betul. Jadi bacaan lo bahwa ini ada desain, ada fotografer, ada sound engineer, ada produser yang gabungin, bikin perwajahan jadi keren, gabung dong mestinya. Gitu. Jadi kognitif juga ya. Nah, gitu kan. Oke. Nah, jadi sekarang pada waktu mereka gabung, kita jadi lebih paham. Jadi tujuan dari pameran ini salah satunya adalah untuk mengajak kita mengapresiasi sejarah dan juga album dari genre apapun, dari zaman apapun. Iya, dan gambar ini nih, kalau kita lihat ya, begitu kita ngelihat cover-covernya kayak menarik kita ke masa lalu loh. Padahal juga kan sebetulnya cerita itu bisa aja menjadi sebuah bayangan ke masa depan, gitu kan? Gitu. Iya. Makanya sejarahnya kita coba selipin sebagai pengetahuan aja. Waduh, panjang ceritanya ya, tapi pendeknya kayak gini deh. Ini satu bidang yang nggak pernah gue bayangin dari zaman dulu, dari zaman orang punya cita-cita lah, anak SD, gue pengen jadi pilot, gue pengen jadi penulis gitu. Nah, gue sih nggak punya bayangan, ntar jadi apa ya, gitu. Orang tua gue ingin gue jadi diplomat, gitu. Cuman kayaknya kalau gue mengaca kepada diri gue sendiri, kayaknya jadi diplomat nggak mungkin ya. Mereka kan lebih flamboyan, manner gitu ya. Kayaknya nggak cocok sama gue nih. Gue sempat ikut testing di akademi luar negeri pada waktu itu, tapi gue nggak terusin sampai ke tahap wawancara. Nah, gue pikir apa ya, nggak taunya ada lamaran masuk, lolos, agak ketat gitu. Jadi gue cuma ikut aja, nothing tulus lah, nothing tulus gitu, masuk, lolos. Dari kalau nggak salah yang ngedaftar 2000-an tuh, yang masuk waktu itu satu angkatan untuk jadi pewarta, jadilah penulis, belum menjadi fotografer tuh. Jadi masuk ke situ, akhirnya gue mulai jadi berarti jangan-jangan bokap gue bener nih. Jadi lo jadi diplomat tanpa harus menjadi diplomat dalam arti profesi gitu. Literal gitu. Jadi tetap lo bisa juga jalan kemana gitu ya, dari bidang yang berbeda. Itu yang pertama. Habis itu gue belajar karena dulu gue sebagai wartawan tulis ya gue nulis. Fotografi nih kayaknya lagi perlu dikembangin oleh Antara waktu itu kan, jadi mereka minta gue masuk terjun ke situ, nggak punya basic, masuk aja. Gue belajar, jadi belajar by doing, gitu. Belajar, ya udah, gue bikin pendidikan, gue bikin ya sejumlah lah untuk bisa menghidupkan ya teman-teman yang bergabung di situ. Ya udah, jadilah tanpa sengaja, akhirnya terjunlah gue, dan akhirnya karena ini bidang gue harus seriusin, ya gue serius aja, ngikutin arah anginnya, gitu. Jadi tapi kan nama Bang Oscar tuh lebih gede di fotografi dibandingin nulis. Ya, tapi kemudian pas di ujung-ujung itu sering nulis ya, benar nggak? Kalau gue nulis sebelum jadi fotografer, gue nulis gitu ya. Cuman ya sebagai penulis ece-ece lah, nulis berita gitu. Kadang-kadang gue bikin tulisan musik, olahraga, yang gue suka lah, pertunjukan gitu ya, seni pertunjukan lainnya gitu. Kadang-kadang gue nulis politik internasional gitu. Tapi semuanya byline, jadi opini lah, semacam opini. Jadi itu gue pertajam terus, sehingga pameran-pameran foto, ya biasanya kuratorialnya gue buat dengan pengalaman gue sebagai penulis, penulisan lah, gitu ya. Enggak ini sih, enggak terlalu serius gue ituin, cuman
gue mencoba untuk kayak menjembatani aja apa yang orang lihat dengan sebuah pengantar gitu ya. Nah mungkin karena gue juga akhirnya terjun jadi fotografer, jadi gue mencoba untuk mempelajari, nulis nggak harus deskriptif seperti apa yang ada kecuali lu nulis jurnalistik. Tapi kalau lu mulai nulis yang sifatnya fotografi seni, fotografi kontemporer gitu, kita harus punya rangkaian atau format rough draft yang berbeda. Nah itu gue dapat juga sebenarnya secara otodidak, tapi pendidikan jurnalistik ya gue ikut secara akademis di lewat pendidikan yang ke kantor berita Antara, di Antara School of Journalism lah waktu itu. Sekarang nggak ada, masih ada nggak? Sekarang masih ada, masih ada bro. Nah, ASJ. oh iya masih ada ya, masih ada. Namanya Lembaga Pendidikan LPJA, Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara. Iya masih ada mas sekarang. Karena teman-teman kita kan banyak lulusan sana semua juga kan. Fani Octavianus, ya nggak? Iya. Fani terus. Tapi abang kan bikin sekolah juga kan untuk fotografi khusus di Antara. Nah, jadi itu berbeda tuh. Kalau misalnya di pendidikan itu kadang-kadang dilakukan untuk penugasan-penugasan atau sebuah wadah gitu ya, wadah pendidikan bagi rekrutan baru untuk masuk ke Antara. Jadi mereka sebelum masuk mereka mendapatkan landasan-landasan teori dan sebagainya. Dosen-dosennya juga dosen-dosen keren-keren gitu ya. Lalu mereka ikut magang. Jadi sebelum jadi wartawan, kalau lu ikut pendidikan Antara, lu harus masuk hampir 1,5 tahun bro. Baru lu jadi wartawan jadi wartawan beneran, jalan, itu pun lu masih ngikut senior kan. Nah, kalau misalnya di Galeri Antara, itu lebih kepada apresiasi kepada publiknya. Jadi kalau di ASJ ini, itu untuk rekrutan. Dan yang kedua, itu juga sebuah bidang usaha. Jadi berbayar lah untuk lembaga-lembaga dan lain-lain. Tapi kalau di Galeri Antara ini lebih kepada masyarakat luas, khususnya anak-anak muda yang ingin menjadi wartawan. Karena misinya si Museum Antara dan GFJA itu adalah menarik anak-anak muda menjadi wartawan. Jadi itu sifatnya lebih ke kayak CSR-nya lah, gitu ya. Tapi banyak melahirkan wartawan itu sekolah itu. Nah, itu memang konsekuensinya ya. Kita juga dulunya nggak mikirin ke situ. Termasuk buku-buku ini kan hasil dari pendidikannya. Itu memang seperti itu ya, seperti itu yang kita lihat. Tapi sebetulnya itu juga nggak kita ekspektasi sebelumnya. Tadinya kita cuma ingin supaya museum ini dikunjungi, ya kita bikinlah pendidikan supaya bisa lahir ke komunitas. Ternyata lahir, dan mereka juga sampai sekarang misalnya angkatan ini punya angkatan sendiri nih, punya grup sendiri gitu kan, masih gue bahas gitu. Sayangnya sekarang terputus ya udah nggak ada. Nah sekarang keputus, cuman gue yakin nanti di bawah BUMN mudah-mudahan ya, mereka mikirin juga nggak sekedar duit, nggak sekedar harus ada juga idealismenya, karena kantor berita Antara ini tujuannya bukan buat jadi lembaga yang profitable gitu kan, itu udah sebuah resiko. Jadi harus ada bidang lain yang bisa menunjang itu. Nah mudah-mudahan sih dalam waktu dekat akan diadain lagi. Ya, terputus tengah jalan sayang. Kalau apalagi eranya sekarang kan era visual ya. Era visual nih. Jadi kan lo berselancar di antara jurnalisme hoax gitu. Ya kan? Sekarang lo di kantor-kantor berita, di lembaga-lembaga pers platform cetak, redaksi baru yang namanya Cek Fak udah ada kan, yang ngecek fakta. Sebelum itu lo harus cek dulu ini hoax apa enggak, nah, gitu kan? Karena hoax ya dengan mudah bisa dilakukan oleh buzzer, bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk. Dan orang nggak ngecek langsung percaya aja gitu asal kan? Masuk akal pasar. Nah gitu, makanya kan apresiasi kayak gini, yayasan ini kita bikin ya salah satunya coba lo kembali ke situ supaya akal sehat kita bisa jalan, gitu. Bang, pertanyaannya, kenapa dulu foto itu jadi penting? Fotografi itu penting bagi kehidupan manusia, kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita ngelihat kepada pembangunan peradaban nih, waktu mesin cetak belum ada. Orang nulis tangan, dia bikin manuskrip gitu ya.
kitab suci dan sebagainya dulu masih tersimpan sebagai artefak gitu ya. Dan munculnya pada abad ke-14, 15 itu ya, Gutenberg bikin mesin cetak. Wah, semua bisa dilakukan. Dunia berubah. Tiba-tiba semua orang jadi tercerahkan gitu ya. Zaman penemuan itu emang seru. Tapi kan memerlukan waktu hampir 3 abad untuk lo masuk ke dunia visual, artinya fotografi. Jadi sebelumnya mereka bikin gambar. Artis-artis lahir gitu ya. Nah, sampai kemudian diperkaya. Jadi Renaissance itu, zaman pencerahan itu dia makin muncul lagi menjadi sebuah gerakan yang memajukan peradaban. Itu adalah pada waktu fotografi ditemukan 3 abad kemudian. Jadi 1839, nah udah resmi kita punya fotografi. Lo merekam atmosfer. Biasanya kan orang ngerekam suara nih. Ini atmosfer yang lo rekam nih. Jadi sesuatu klik jadi sebuah rekaman dalam negatif kaca, dalam daguerreotype, atau juga yang dilakukan kemudian negatif gitu ya, analog. Nah sekarang zaman digital gitu kan. Nah jadi tentu jadi penting karena fotografi adalah bukti. Dia proof. Kalau orang-orang bilang itu hukum kardinalnya adalah seeing is believing. Kalau lu ngelihat gambar baru lu percaya gitu. Jadi jurnalistik setelah fotografi bisa masuk ke dunia cetak, itu jadi jurnalisme jadi hype. Dia termasuk National Geographic gitu. Betul. 1888 langsung muncul dengan fotografi. Jadi orang jadi wis keren nih. Nah, sejak itu dia mengambil tempat di masyarakat gitu ya. Bahkan foto-foto seperti pendaratan Iwo Jima gitu kan menginspirasi orang ya. Betul. Jadi semua foto-foto yang kuat yang berpengaruh pada zamannya itu bisa dikatakan adalah kesaksian kan. Sebuah kesaksian oleh masyarakat. Foto-foto seni juga berkembang gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat fotografi digunakan hampir oleh semua bidang. Mungkin 5 miliar pengguna gadget. Ya, berarti segitu luasnya. Maka bisa dikatakan semua orang fotografer. Cuma tetap fotografer yang benar ya harus berbeda kan. Dia harus punya visi, dia harus punya. Nah ini yang agak sulit. Sementara sampah-sampah visual juga setiap hari itu berapa ratus juta kan, numpuk begitu aja. Gitu. Dan zaman sekarang tuh gambar tuh kadang lebih bermakna narasi di bawahnya itu teksnya. Ya, gambarnya apa tapi diberi narasi yang lebih kencang sehingga sebenarnya sebagai titik masuk untuk narasi yang lebih besar aja sebenarnya. Nggak nyambung gitu. Sebetulnya kalau dilihat secara keilmuan agak mundur ya, agak mundur. Nah makanya platform cetak ini, platform jurnalisme mainstream ini, itu dia tetap harus ada untuk ngejaga nih, jadi panji tentang sebuah kejadian yang sesungguhnya. Betul. Itu. Betul. Sekarang tuh hoax banget aku. Lagi zaman lebaran loh, anak-anak kecil aja bisa bikin hoax. Satu visual tuh bisa narasi beda-beda gitu. Bisa beda-beda. Kejadian 5 tahun lalu, besok ada gempa nih. Besok ada nongol. Orang panik kan, padahal gempanya ya tidak memakan korban gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang, terinspirasi nggak sih sama Frans dan Alec Mendur ketika memilih sebagai fotojurnalis? Gua sih tahu udah lama ya, cuman belakangan baru gua mulai mempelajari tentang Mendur ya. Gue cuman tahu bahwa foto-foto sebelum jadi wartawan, ada fotografer berasal dari Kawanua bikin foto-foto revolusi, tapi sampai sejauh itu aja. Nah waktu gue bergabung di Antara, gue bekerja sama Yudi Suryatmojo, nah dia bikin penelitian tentang itu lebih jauh gitu ya. Nah, udah kita makin konsentrasi untuk ngelihat itu sebagai sebuah kayak semacam sokogurunya jurnalistik Indonesia lah, gitu ya. Ya Eugene Smith-nya kita lah ya. Eugene Smith-nya kita ya. Nah, ketika sebagai fotojurnalis Bang, nah ini
listener apa ya, apa kayak message apa yang didapat sih berkaitan dengan fotografi dan kehidupan manusia gitu. Fotografi ini ketika abang menjalani sebagai itu, apa sih pelajaran paling penting abang dapatkan dari fotografi? Semua. Fotografi ini kan kalau dilihat, kalau misalnya nih, kalau dari dunia media, dia sebetulnya kan sebuah kesaksian, ya. Kesaksian dari orang-orang yang berada di garis depan pada peristiwa. Jadi kalau ada peristiwa terjadi, lo motret itu kayak mewakili suara lo untuk orang lain yang kebetulan tidak berkesempatan melihatnya. Itu fungsi pertama tentu. Tapi di dalamnya tentu lo bisa menganalisis, misalnya akademisi, mereka budayawan dan lain-lain bisa mempelajari sebuah Dari data karakter itu menjadi sebuah data yang bisa dikembangkan. Nah kalau kita ngelihat misalnya dulu ada satu gerakan ya namanya di Amrik ya, menggunakan fotografi sebagai jalan untuk memberi sebuah dorongan, bisa dikatakan secara propaganda lebih halus, itu adalah ketika namanya Roy Stryker ya, bikin gerakan menggunakan fotografi untuk masyarakat-masyarakat di selatan yang kebetulan pada waktu itu mengalami Malaysia ya, mengalami sebuah inflasi ekonomi sehingga mereka jadi beda lah gap ya, jadi katakan miskin gitu ya. Nah, fotografer dikirim dari utara gitu. Nah, terus mereka bikin semacam liputan 5 fotografer motret, dilaporkan, mereka bikin pameran. Nah, tiba-tiba orang-orang di utara semuanya tergerak. Maka mereka membantu. Sehingga ekonomi bisa stabil lagi mulai fotografi. Yang kedua, pada abad baru pecah, terjadi bencana luar biasa di Aceh, tsunami. Kalau nggak ada fotografi, gitu, mana bisa secepat itu bantuan-bantuan datang. Betul. Ya, gitu. Ini salam hormat untuk Bea Wiharta nih, foto-foto yang pertama kali tampil ya. Gitu kan? Ya, karena cerita foto pertama kali tampil tsunami Aceh itu seru, itu ada cerita di balik layar itu. Jadi nggak semudah itu menaikkan gambar. Iya kan, jadi makanya kan kalau orang bilang ngambil gambar dulu atau nolong orang misalnya kan. Nah jadi dari sudut profesional memang gambar ini menjadi sebuah hal yang penting. Gua kalau misalnya Yang terakhir ini Bang, 98 foto-foto nah. Ya kan misalnya 98 kita ngalamin lah, masih sempet ya. Gitu. Walaupun sekarang udah kembali lagi. Aduh, sedih juga ya. Ya, foto-fotonya Julian Sihombing kan segala macam tuh jadi milestone dari Nah, itu misalnya kayak gitu kan, itu kan contoh. Jadi dia tetap bisa dipelajari oleh zaman. Nah, makanya waktu itu menjadi penting. Mata kita yang nanti akan nentuin gitu. Ya, Bang kan udah banyak nih. Kita manggil Bang Oscar ini biasanya BO. Kadang-kadang jadi Bang BO. Akhirnya jadi Bang BO. Padahal BO itu singkatan dari Bang Oscar. Sekarang jadi Bang BO kayak double. Kayak Sungai Bengawan Solo. Oke, jadi abang kan sering mendapat penghargaan nih. Saya terakhir tuh yang terkesan tuh yang di Prancis itu tuh ya, apa waktu ke Paris apa kemana gitu. Apa pameran di Paris, apa foto-foto yang dibuat di Paris tuh. Saya iya itu serial zaman-zaman 9/11 ya. ya. Tapi sebenarnya sih kalau penghargaan sih apapun ya, dari mahasiswa, dari akademisi, dari kampus dan lain-lain, dari institusi itu dengan rendah hati adalah satu penghormatan sebetulnya kan. Tapi gua sendiri sebagai katakan insan fotografi jurnalistik gitu ya, itu ngerasa selalu ada yang lebih pantas gitu ya. Makanya semua penghargaan itu gue persembahkan untuk fotografi jurnalis Indonesia. Yang penting dia bisa maju gitu. Karena kita ini kan orang di belakang layar bro, ya nggak? Ya. Penghargaan itu tentu akan melegakan kita, membuat kita cuman Validasi lah ya, kira-kira. Jadi itu lebih kepada sebuah bentuk apresiasi sih. Dari apa yang kita kerjakan. Jadi gue ngeliat semuanya penghargaan itu penting gitu. Oke. Nah ini nih, saya mau tanya nih, ini balik lagi ke ini Bang, tentang
perkembangan ke digitalisasi nih. Nah, perkembangan sekarang kan digital nih ya. Jadi nilai ekonomi foto kata teman-teman tuh langsung anjlok ketika zaman digital. Dulu mungkin nilai assignment tuh besar, sekarang kan lebih rendah. Kemudian juga apalagi AI itu, ada AI kan sekarang. Kemarin ada yang bikin posting cara bikin foto prewedding tanpa bayar fotografer. Jadi cuma fotonya dia sama pacarnya diupload terus pakai AI deh. Jadi dengan latar belakang apapun jadi gitu loh. Mau di mana sehingga indah gitu. Nah, ini perubahan ini kan cepet deh. Terus fotografer supaya tidak tersapu sama teknologi itu gimana supaya tetap eksis, Bang? AI itu kalau misalnya kita ngomong soal format ya dari analog ke digital, sekarang kita udah masuk ke zaman itu. Ini zaman yang nggak bisa ditolak, gitu loh. AI tentu banyak banget fungsinya, banyak gunanya juga buat peradaban manusia gitu ya. Tapi untuk dunia jurnalistik harus hati-hati, terutama buat fotografinya, karena dalam fotografi jurnalistik kan Anda harus membuat gambar sebagaimana adanya. Nggak ditampilkan, gitu. Jadi AI di sini juga mungkin agak riskan untuk sebuah bukti atmosfer kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Tapi untuk bidang lain, kadang-kadang memang dia terpaksa juga harus membunuh profesi. Misalnya kayak yang lu bilang tadi, itu terjadi lebih awal sebetulnya dari zaman digital ini waktu drum mesin ditemuin. Lu pakai pemain drum nganggur, misalnya gitu kan. Habis itu ntar ada EDM kan? Sekarang udah pakai semuanya bisa, tapi lagi-lagi manusia selalu mempunyai rasa ingin tahu. Mereka dilahirkan dengan itu, makanya dunia pengetahuan, dunia jurnalistik katakan ya, itu nggak pernah akan mati sepanjang manusia dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Cuman rasa ingin tahu ini oleh peradaban baru itu dikelola sendiri, dimunculkan Google gitu. Jadi rasa ingin tahu lu terjawab oleh mereka, bukan oleh lo, gitu. Nah makanya itu yang gue bilang, gimana pun juga otak kecil manusia ini kan memorinya di otak kecil belakang kita ini itu selalu harus diisi gitu loh, oleh sebuah pengetahuan yang juga basic buat lo. Kalau enggak, lu semuanya kan dikit-dikit googling, berarti lu nggak tahu apa-apa dong, gitu. Masih lagi ngomong kayak gini, bisa tuh dia googling. Tadi apa mas? Googling. Tapi lu manusia modern nih, ya kan? Lu hidup pada zaman itu. Kalau menurut gua itu yang harus dilihat supaya lu mempunyai bentuk penghargaan. Kalau orang bilang wah generasi baru kurang sopan ya karena itu, gitu loh. Jadi mereka memang harus punya sebuah apresiasi yang lebih mendalam lagi gitu kan, dan itu juga harus dilakukan terus-menerus oleh generasi-generasi lain yang ngerasa dirinya lebih beradab gitu kan, belum tentu. Tapi nah makanya kalau kita kembali ke vinyl, nah Vinyl United dia menghubungkan semua generasi gitu ya. Nah mudah-mudahan itu jadi kayak semacam simbolik ya untuk kita bisa kembali melihat pengetahuan itu harus juga datang dari inisiatif dari kita. Kemarin kan Ed Sheeran jalan ke Pasar Santa tuh, dia bawa LP-nya dibagi-bagiin kan ke para penjual LP ya. Jadi Ed Sheeran kan generasi Z ya, milenial ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya gini, Bang. Di Indonesia kan banyak aturan nih, Bang, yang akhirnya membatasi kita berekspresi dengan fotografi gitu loh. Ekspresi fotografi kita terbatas. Apalagi dengan atau aturan-aturan yang membuat kita seperti terpenjara. Tapi di Cina malah yang negeri tirai bambu katanya, banyak kan artis-artis senimannya bikin fotografi itu yang kita anggap di luar nilai kita, dan itu berhasil laku, harganya mahal gitu ya. Dan seniman Cina tuh banyak foto-fotonya tuh jadi kolektor sama kolektor seni gitu ya. Nah, bagaimana cara fotografer mensiasati banyak aturan nih negara seperti di Indonesia ini? Indonesia ini kan merasa
masyarakatnya bermoral, ya. Jadi apa-apa harus diatur. Walaupun kita tahu bahwa setiap orang merdeka untuk mengumumkan pendapatnya, mengemukakan ekspresinya, gitu ya. Lalu orang-orang tua ini yang membuatlah peraturan-peraturan. Misalnya, wah demi akhlaknya supaya Ketertiban ya, ini moral bikinlah RUU jadi undang-undang pornografi, gitu kan? Yang boleh untuk pendidikan, untuk seni, untuk tradisi. Jadi 3 ini diperbolehkan, tapi 3 ini juga mengikat masyarakat itu. Orang kalau misalnya lo motret di Papua sebagai fotografi gitu, wah ini nggak pantas. Itu keadaan yang sesungguhnya, gitu. Bikin foto-foto di Bali tahun 30-an, misalnya gitu kan, wah ini nggak pantas. Ini untuk memperlihatkan zaman. Jadi kalau kita ngelihat aturan-aturan ini sebetulnya kan membelenggu otak kita. Nggak ada peraturan yang bisa menghentikan pikiran lo, nggak ada. Jadi peraturan hanya membuat piktor doang, pikiran lo kotor, ya kan? Untuk mencegah itu, lo pernah bayangin nggak di TV beberapa waktu yang lalu, SpongeBob itu di blurin, goblok nggak orang-orang itu? Binatang di blurin, Animasi juga di blurin. animasi di blurin, gitu kan? Jadi berarti lo terjajah oleh rasa keadilan versi lo, gitu. Nah jadi di sini kalau kita kembali kepada yang dibolehkan, itu semua akhirnya dilarang karena lo hanya melahirkan masyarakat yang hipokrit. Masyarakat sendiri yang nanti kemudian menilai, wah itu nggak boleh, ini gitu, atas nama moral. Jadi kita membuat peraturan-peraturan yang nggak masuk akal itu hanya untuk menghidupkan supaya lu kelihatan bermoral, gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini, apapun yang dilakukan sepanjang pikiran lo nggak bisa disensor, maka manusia akan menemukan jalannya. Di Iran, apa kurang kencengnya pemerintah tuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Di Indonesia kayak yang lu bilang tadi, ini nggak boleh. Tetap tuh orang bisa bikin sesuatu yang sifatnya katakan paradoks atau terselubung, gitu ya. Lu nggak boleh ngomongin soal kekerasan di tim-tim. Seno Gumira keluarin tuh novel, ya, novel Saksi Mata tuh misalnya, yang kejadiannya benar. Bilang fiksi. Gue bilang fiksi, gue bilang apa loh, iya kan? Gitu. Nah jadi ini kecerdasan itu nggak bisa dibatasin. Misalnya nih, yang baru-baru nih, hanya karena segelintir orang melakukan sebuah jasa pembelian barang, satu Indonesia yang bepergian ke luar negeri kena cekal. Cekal ya. Kaos hanya boleh 3, ini gitu. Apa nggak ngoblok tuh? Gitu. Nah jadi akhirnya manusia, orang-orang pinter akan mempunyai jalannya sendiri untuk menerobos itu. Untuk menerobos, mensiasati supaya kita kembali kepada akal sehat. Lu bikin peraturan apapun, gitu loh. Apalagi undang-undang pornografi itu. Pertanyaan lu tadi misalnya di Cina gitu, di Rusia, nah mereka nggak peduli terhadap itu. Yang penting lu tidak melanggar peraturan Partai Komunis kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya hal yang lain, itu dibenarkan sepanjang lu tidak melanggar itu. Nah sama kayak kita, demi pendidikan, demi seni. Tapi tradisi. kalau lu lihat satu waktu di Bali misalnya, atau lu lihat patung-patung di istana gitu, diselempangin kan, itu yang bikin tololnya luar biasa, gitu loh. Udah tahu atas nama seni, gitu loh. Walaupun seni bisa dipelesetin juga. Di galeri-galeri tertentu harus ditulis 18 tahun ke atas, gitu kan. Orang kan manusia dilahirkan dengan ingin tahu 18 tahun apa nih ya. Nah, jadi selalu akan ada jalan. Lebih baik membebaskan manusia dengan pengaruh-pengaruh pendidikan yang juga dilakukan di luar sekolah. Gitu, supaya orang nggak menjadi hipokrit yang
fanatik, gitu loh. Oke Bang. Nah, dan dalam sekarang posisi fotografi Indonesia nih, dalam konstelasi membentuk budaya Indonesia ini bagaimana? Kebudayaan Indonesia. Kalau kita ngelihat ya, Konstelasinya gimana sih posisi fotografi kita ini apa? kalau kita ngelihat kebetulan fotografi Indonesia ini, kalau mau diukur dari kurun waktu ya, misalnya periode Hindia Belanda, fotografi ini cuma setahun bro, bedanya dari penemuan, Iya betul. ya kan? Nah, udah digunakan untuk kepentingan kolonial menawarkan ke masyarakat Eropa, masyarakat pasar mereka untuk ngasih tahu ini daerah jajahan gue punya ini, punya masyarakatnya begini dan sebagainya. Udah lewat fotografi itu. Nah, fotografi ini tentu mempunyai sebuah nilai dalam perkembangan peradaban manusia. Itu pasti. Fotografi digunakan oleh teman-teman kita, antropolog, arkeolog gitu kan. Iya. Dunia medik dan lain-lain untuk mempelajari, gitu. Itu membantu peradaban kan. Jadi ditemukannya proses dari apa yang kita kenal sebagai perekam atmosfer itu berguna buat pengetahuan, berguna untuk perkembangan kebudayaan. Itu udah pasti. Oke. Nah, dalam pendidikan fotografi Indonesia nih, perkembangan fotografi Indonesia, sekolah fotografi kan kita termasuk banyak apa enggak sih? Dan sementara kan kita sebenarnya butuh pendidikan, terus lembaga untuk platform untuk berekspresi dan kritikus tuh. Semuanya tersedia nggak di kita tuh? Sebetulnya dunia pendidikan ini emang harus mengintrospeksi diri ya. Harus ngelihat perkembangan yang terjadi. Misalnya sekarang ada AI dan sebagainya. Orang-orang kampus gitu, dia akan terdidik juga tidak semata-mata menjadi praktisi. Misalnya D3 gitu ya. Tapi dalam tahap-tahap strata selanjutnya, kenapa sih orang nggak tertarik untuk menjadi pengamat gitu? Dunia fotografi ya. Kenapa orang nggak tertarik untuk jadi kritikus? Maunya jadi fotografer aja. Yang bisa dilakukan tanpa harus masuk kampus. Nah, jadi di sini kita harus ngelihat juga bahwa perkembangan sedemikian maju gitu ya, sedemikian maju. Kadang-kadang nggak diimbangi juga dengan roda percepatan dunia pendidikan. Nah, sehingga kita kadang-kadang suka ketinggalan nih, begitu AI muncul ini harus diapain ya. Ya sama kayak peraturan-peraturan pemerintah dah. Selalu ada kasus baru muncul peraturannya kan. Setelah kejeblos orang baru diatur. Nggak pernah bisa mengantisipasi supaya nggak jadi pelaku pelin-pelan begitu. Nah, ini juga sama nih fotografi dalam perkembangannya. Misalnya nih di bidang gua aja nih, katakannya dalam dunia media nih. Kalau kita ngelihat masih perlu nggak sih sekolah-sekolah jurnalistik, gitu. Kalau menurut gua masih sangat diperlukan, tapi perhatikan kurikulumnya. Kenapa dunia pendidikan kita nggak berjalan seiring untuk paling nggak nih kalau dunia pendidikan kita benar, nggak pernah ada hoax. Nah, hoax ini bisa lahir karena kita juga berkutat di zona nyaman dunia pendidikan, gitu. Kurikulum, silabusnya gitu kan barangkali yang dibutuhkan sekarang bukan seperti itu lagi, ya gitu kan? Iya, itu apalagi untuk kritikus ya, iya kan? mungkin harus ada mata Kan pelajaran khusus untuk kritik seni. Sebenarnya udah tersedia ya, mereka ada dalam kampus-kampus tertentu ada masih. Trisakti masih punya, Tarumanegara, ISI Jogja, Solo segala ya masih punya itu. IKJ menghapusnya misalnya. Jadi kalau kita ngelihat lembaga-lembaga yang sepenting itu yang berkaitan juga dengan seni khusus gitu ya, itu mestinya bisa mensiasati itu dengan memperhatikan sebuah rejuvenasi lah, meremajakan kembali ingatan kurikulum silabus kita
untuk menangkap zaman. Kalau nggak, kalau lu pakai silabus Begitu-gitu. itu terus nggak bisa. Zaman udah berubah kok. Zaman Eugene Smith masih dipakai ya. Iya, zaman itu kalau lu pakai, zaman sekarang itu lu bisa pakai filosofinya. Tapi untuk bisa masuk ke sana, makanya gue bilang tadi kan, kalau misalnya dunia pendidikan kita benar, dunia katakan ya sekarang yang misalnya ada sekolah jurnalistik Antara masih ada, LPDS masih ada, Dr. Stomo gitu ya, lembaga-lembaga lain masih beberapa Klub muncul, fotografi juga masih ada. klub-klub gitu ya. Nah, bahkan Darwis School aja masih ada. muncul walaupun berkurang jumlahnya gitu. Tapi ya kita harus lihat juga, kita harus realita yang ada di lapangan membutuhkan juga sebuah tinjauan pendidikan untuk kedepannya harus juga bisa dievaluasi gitu. Ya, betul. Bang, kalau ditanya nih, kalau ada orang mau belajar nih fotografi, kalau kita mau belajar sama fotografer Indonesia, siapa sih yang kita bisa jadi acuan belajar untuk fotografer Indonesia aja lah misalnya? Kalau gua ngelihat ya sekarang nih misalnya katakan ya di dalam dunia pendidikan yang skopnya kecil gitu. Misalnya nih apa yang dilakukan oleh Anton Ismail dan kawan-kawan bikin Sekolah sampai pagi, detik ini kelas masih pagi. ada ya kelas pagi itu menurut gua satu terobosan yang menarik gitu ya. Dia bisa berkembang di beberapa daerah gitu. Dulu sekolahan Antara masih ada kelompok Panya juga bikin pendidikan untuk jurnalistik gitu ya. Nah, gua rasa ini komunitas-komunitas juga akan bisa membangun dunia pendidikan dalam skalanya masing-masing gitu ya. Gayanya masing-masing. Nah, dalam skala dan gayanya masing-masing. Cuman memang pendidikan sekarang harus bisa dilihat. Gua termasuk himbauan gua untuk teman-teman yang akan menyelenggarakan pendidikan di Antara lagi kalau misalnya ada, itu memang harus ada perubahan total. Gitu. Mungkin apa yang ada pada zaman gua tentu udah nggak relevan pada saat ini gitu ya. Jadi perkembangan ini menurut gua sangat penting. Kelahiran podcast kayak yang lu bikin dengan teman-teman gitu ya, itu juga kan sebetulnya ngedorong. Kita juga bisa belajar dari sana. Kalau misalnya lu bisa mencapai itu, kenapa mesti ada 6 semester, ada 4 semester gitu kan? Nah, jadi itu yang harus dilihat tuh. Ini ke arah mana sih dunia pendidikan kita ini, gitu. Kalau enggak, udah, lo akan ditinggalkan orang dan orang akan belajar di tempat yang salah, gitu. Ya kan, kalau lu cuma belajar dari sosmed, gitu. Iya, paradigmanya udah beda-beda banget. Sekarang kalau saya kasih workshop fotografi itu pakai handphone misalnya, potret boleh pakai apa aja. Sekarang kan udah nggak berbatas apa gitu kita. Dan semua format yang dihasilkan tuh vertikal sekarang anak-anak sekarang. Nah, itu juga ada tantangan baru kan bagi seorang pendidik, gimana menciptakan gambar yang vertikal tapi tetap bisa memberi kekuatan, punya power lah untuk seperti. Jadi begitu ngirim foto tuh ke saya vertikal semua gitu. Iya. Kalau dulu kebalikannya. Ya kalau dulu kebanyakan. Dulu kebalikannya kan. Kalau sekarang, tapi sebetulnya kan ini perimbangan ya. Perimbangan itu kan sebetulnya hanya format aja, hanya sebuah angle aja ya. Dan itu semua ditawarkan karena memang di dalam pikirannya dia segala sesuatu tuh harus masuk ke dalam sosmed gitu ya. Tapi kan orang juga bikin video, bro. Orang juga bikin format-format tertentu yang juga menjadi pilihan lain, ya termasuk landscape itu, panoramik gitu ya, memanjang. Jadi apa salahnya sih lu bikin dua format dengan waktu yang berbeda, tipis gitu. Betul. Gitu loh. Karena klien-klien saya nih Bang, selalu ada minta format ya. Sekarang ngedit ada horizontal, ada format vertikal. Selalu bikin gitu. Berimbangan. Karena itu kan cara pandang ya, cara pandang. Dan memang dunia fotografi kita ini sejak ditemukan, dia kan umumnya dulu dia formatnya square karena memang kebutuhan pasarnya begitu. Digunakan untuk kepentingan pas foto atau portraiture yang ditaruh di gedung atau di rumah lo. Pada waktu lo orang datang pada zaman itu, lo ngelihat ada fotografi potret lo sebagai pemilik rumah itu kelas. Lo masuk ke dalam satu strata sosial tinggi katakan. Karena waktu itu mahal banget. Jarang-jarang. Gitu kan, jadi format mereka begitu. Jadi ini format mengikuti juga pasar.
Terus tiba-tiba ada lagi nih format yang Vertikal. 16:9, ada yang 3:2, 4:3 dan sebagainya, 1:1 gitu. Nah, jadi ini semua dilakukan untuk itu. Nah, kalau misalnya sekarang mereka ngelihat ini demi, kalau lu bisa, oh ini pasti anak-anak yang memang tujuannya untuk itu. Ya. Dia kan harus diberi dorongan untuk juga membuat format yang lain. Ya, betul. Betul sih. Nah, untuk closing statement apa yang mau disampaikan, Bang? Gue cuman ingin menyampaikan aja bahwa fotografi ini juga adalah bahasa. Fotografi ini adalah medium ekspresi. Karenanya kita harus bisa mengungkapkannya sebagaimana kita bercakap-cakap, sebagaimana kita menuliskannya. Jadi fotografi ini adalah bagian dari kita. Gunakanlah sebijaksana mungkin, sekeren mungkin untuk sebuah tujuan-tujuan yang progresif gitu ya. Dan tentu kalau misalnya dia sudah menjadi bagian dari sastra, artinya dia bisa menjadi bahasa, kenapa enggak? Jadi semua orang bisa menggunakan itu, tentu dengan bahasa yang orang akan bisa menentukan bahasa dan tulisan lo melalui fotografi. Orang akan bisa lihat, oh ini keren apa enggak. Karena akhirnya selera nggak ada sekolahannya, bro. Terima kasih Bang Oscar atas waktunya. Gimana? Keren kan? Sampai jumpa.